Dan itu suaranya. Kalau kamu mau chat seseorang, kamu kesini dulu. Tunya diganti jangan everyone. Ganti siapa? Ini apa namanya? Nanti diklik misalnya ini. Oh, kamu ngekliknya berarti ke cuma si Etok yang bisa lihat. Nyalanya. Nyalain dia bisa nomor. Chatnya diklik. Ini everyone berarti ini bisa lihat chat kamu. Ini tulisin. Paham? Nanti ada admin di sini kamu klik. Ya. Dengerin itu ngomong apa itu? Ini dimatiin dulu nanti aku ngomong kedengeran. Klik suara kamu nanti. Ya jangan dibuka, tutup aja. Ya, terus kalau mau di offin.
Di mute dan Kena iya apa gitu dari pembina saya. Halo. Tim- Halo, MTS Maarif NU 1 Basen. Kayaknya kedengaran nggak sih suara? Halo, halo. Iya, nggak dengar ya. Dengar. halo. Halo. Saya halo. Halo. Suara apa, Bang? Halo, salam kenal. Salam kenal juga dari MTS Maarif NU 1 Basen. Saya adalah sampai 2 batu Raden. Oh, mesti sih. Gimana Miss cara materi? Halo. Halo, nih. Halo. 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 Oh, halo Inaya. Hai guys. Juga guys. Hai juga. Salam kenal dari Mandua Banyumas. SMA 2 nih, Bos. Salam kenal dari SMP Islam Indonesia. Aku dari SMA 3. Halo juga sampai. Halo, salam kenal dari apa sih? SMP Negeri 2 Purwocati. Wiper nih Salam bos, kenal tenggol dari dong. Indonesia. SMA 2 nih, Bos. SMP 2 Baduraden. SMA 2 nih, Bos. Senggol dong. Halo, halo. Hai. Dari SMK nih nih. Salam dari Binjai. Makanya. Wiper nih bos, tenggol dong. Salam kenal dari SMP Hai.
Halo SMK Negeri 1 Banyumas. Halo. Halo MTS Negeri 3 Banyumas. Halo SMA Negeri 2 Purwokerto. SMP 2 Halo, Baturan sama MTS Teguh Marifan Adriana. 1 Kemeranjan. Halo ya. Halo juga. Jangan lupa. Udah. Mana ini? Udah pada sarapan belum? Udah. SMA 2. Tawatok orang gue ora. Bener bro, bener. Mau di GoFoodin ya, Mas? Susi dong, Susi. Halo Semala, Semala. Ya, ya. Ini di sini aja Mbak, jadi HP. Ini kamu kan? Ya. Halo guys. Dari SMP 2 Baturan salam buat Bu Desi. Waalaikumsalam. Jangan lupa follow IG-nya Termo Army. IG mulu di fallback enggak? Pansos. Di fallback ya. Pansos bosku. Halo. Iya dong. Astagfirullah. Muncul lagi. Ya. Kaifa asbahta ya akhi? Islam. Islam. Bu Desi. Jadi on Ya. laki-laki yang tenang gitu. Pakai peci boleh. Masa pakai peci? Tapi Masa pakai topi? Halo guys. SMP Negeri 2 Baturaden. Halo. halo juga. Salam kenal. Salam kenal. Dari Semarang. Di follow bang, Halo di follow. guys. Follow. Scan WA dong. Main. Ya, pintar dong. Iya. Iya, Pak. Halo. 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 Iya. Main. Halo. Masih di belakangnya. Hai. 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 Halo.
Miss Desi, I Hai. love you. Hai. Halo. Hai. Halo. Salam kenal. Happy Kio. Halo. Ya, Semangat dari SMK Wirotomo. Tetap happy Kiowo ya guys. thank you. Happy itu ya happy itu lah. Yo, man. Halo, I love you. Halo. Kamu kembali ke WhatsApp. Oh, gitu. Kadang ra, kadang mbok. Tapi dulu kan Jumbaran. Ada. Halo. Halo. Siapa nih? Siapa? Ini apa? SMP Negeri 2 Batu Raden. Iya. Uskut. Bintang ini. Halo, saya ke SMK Negeri Kebasen. Halo. Iya, kan. Kaifa haluk SMA Islam Andalusia. PHR. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Ayo mutualan, ayo temenan. SMP 2 Batu Raden, Miss Desi mana? Itu siapa ya? Siapa sih ya? SMK Wirotomo. Halo, akal tak? Apa? Konten. Apa? Semoga pizzanya bagi-bagi boleh kali. It's apa nih kok tahu? Bagi WhatsApp dong. Ayo. Kita temenan. Jadi best friend. Biarkan nanti. Kena keserian. Malah. Kami lu masuk ya. Dia mau keselin. Kapan mulainya nih? Salam Minta kenal di-love dari Andalusia. Salam kenal. Dari saya Widya dari SMP Negeri 2 Batu Raden. Aku pengen sama Miss Desi. Gak ada nama SMP. Ya. Ika. Kita minum dulu guys. Oke, jangan lupa. Proses kita itu garing lah. Semangat Halo, banget. sahabat-sahabatku yang syukur. Beda. Dari SMK Wiryonto. Pasang 8-nya berapa, Kak? Uskut kata. Apanya, Kakak? Dari
nyadar nggak ya kita ini? Ini lah Dipin kenapa? Morning guys. Morning tuh. Morning too. How are you today? And you. Bisa kan? Oh, thank you. Jadi sih baru hari. Aku orang Inggris. Gak bisa bahasa Masya. Inggris. Gak mau. Kemarin keseringan ya. Sabahul khair. Coba Nur. Rinsen, Sabahul nur. Kaifa halo. Alhamdulillah. Kami rindu Bu Desi. Dari India. Suaranya calon. Iya. Ini mulai jam berapa guys? Jam Kayaknya nggak jadi workshop. Jadi Alhamdulillah siaran. Jangan lupa ya guys. kalau yang nggak bisa jadi ya. Ya udah tahu tanya saya. Main aja yuk. Yuk. Mabar ML. Tebak-tebakan yuk. Main saja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Dina Monika Putri sebagai pembawa acara kegiatan Halo. workshop peningkatan pemahaman PMR tentang gerakan masyarakat sehat. Mohon perhatian untuk para peserta workshop peningkatan pemahaman gerakan masyarakat sehat Jumbara ke-27 PMI Kabupaten Banyumas tahun 2021. Sebelum kelas dimulai, dimohon untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan pada link di kolom chat. Selama proses pembelajaran, kami akan merekam kegiatan ini untuk keperluan dokumentasi. Secara workshop peningkatan pemahaman PMR tentang gerakan masyarakat sehat akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Herati Primadewi SKM. Mohon perhatian untuk para peserta Jumbara PMR ke-27 PMI Kabupaten Banyumas tahun 2021. Kelas akan segera dimulai, untuk peserta diharapkan untuk bersiap. Sebelum kelas dimulai, saya akan bacakan tata tertib mengikuti kegiatan workshop peningkatan pemahaman PMR tentang gerakan masyarakat sehat Jumbara PMR ke-27 Kabupaten Banyumas tahun 2021. Yang pertama, masuk kelas melalui Zoom pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan mengisi absensi kehadiran. Yang kedua, pastikan semua perangkat pembelajaran seperti handphone, laptop, tablet, telah terisi daya penuh. Yang ketiga, pastikan kuota internet tercukupi, koneksi internet baik, dan pencahayaan yang cukup terang. Yang keempat, pastikan kamera video dalam kondisi aktif atau hidup. Yang kelima, pastikan mikrofon dalam kondisi mute atau non-aktif selama narasumber sedang berbicara di kelas. Mikrofon dapat diaktifkan kembali saat diminta oleh narasumber dan moderator saat teman-teman ingin bertanya dan atau saat sesi game sedang berlangsung. Yang keenam, pastikan sudah mengganti virtual background. Yang ketujuh, pastikan juga telah menyiapkan alat tulis. Yang kedelapan, jangan lupa memakai seragam PMR. Yang kesembilan, hanya satu akun yang diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan workshop. Yang ke-10, kemudian mengikuti sesi kelas dengan baik hingga selesai. Tidak boleh keluar kelas di tengah pembelajaran, apalagi sampai ditinggal tidur. Nah, begitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sebelum ke materi workshop kita pada hari ini, akan ada sambutan dari pengurus PMI Kabupaten Banyumas yang akan disampaikan oleh Bapak Saifuddin. Sambutan dari pengurus PMI dipersilahkan.
Maaf, tidak ada suaranya, Pak. Sama kami sampaikan. Mohon maaf Pak, tidak ada suaranya. Dalam rangka untuk Maaf Pak, tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Baik, selanjutnya untuk kegiatan workshop peningkatan pemahaman PMR tentang gerakan masyarakat sehat akan dipandu oleh moderator kita, Kak Wigit dan Kak Helma. Untuk Kak Wigit dan Kak Helma, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, di sini kakak akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Bersama saya Kak Wigit Widiantoro dan teman saya. Kita, teman-teman semua untuk belajar bersama pada hari ini. Betul sekali nih Kak. Di mana lagi kalau bukan di Jumbara PMI Kabupaten Banyumas. Tapi Kak, sebelum masuk ke materi, kita ngecek semangat teman-teman semua dulu ya. Boleh Kak, kita jargon dulu ya Kak. Nah, gimana nih jargonnya? Coba contohin Kak. Oke, nanti kami terangkan ya Kak. Jadi kalau misalkan kita bilang Jumbara PMI Kabupaten Banyumas, nanti teman-teman jawab berbakti, masa pandemi. Oke Kak. Ya, Jumbara PMI Kabupaten Banyumas. Berbakti di masa pandemi. Masa pandemi. Yes. Kak, sepertinya kurang semangat ya Kak. Mungkin kita cek sekali lagi apa ya Kak? Iya, kita ulang sekali lagi ya. Pak Kak Irma. Jumbara PMI Kabupaten Banyumas. Berbakti. Iya, oke.
Nah, sepertinya udah pada nggak sabar nih, Kak. Ini udah pada semangat juga nih ya, Kak. Mungkin kita langsung saja ya, Kak. Iya, Eh, Kak. kalau boleh tahu materi hari ini apa sih, Kak? Jadi kita hari ini akan belajar tentang peningkatan pemahaman PMR tentang gerakan masyarakat sehat. Tahu nggak, Kak, yang akan isi itu siapa? Siapa tuh, Kak? Yang akan ngisi langsung dari Dinas Kesehatan langsung loh, Kak. Beliau adalah Ibu Heradi Primadewi SKM. Wah, beruntung banget ya, Kak. Iya nih, Bisa Kak. belajar germas dengan orang yang tepat. Benar sekali, Kak. Oh ya, bagi teman-teman jangan lupa untuk absennya ya. Absen berada di room chat. Nah, mungkin kita langsung saja ya, Kak. Iya, Kak. Inilah, sebelum ke materi, kita langsung ke video singkat materi dulu ya, Kak. Ini dia videonya. Siapa? Melakukan aktivitas fisik secara rutin. Bukan pun ada lari. Berhenti melakukan. Itu dengan peningkatan pencegahan. Ini penyakit. Dengan melakukan ini membantu anda di sini di kacau. Ya, itulah teman-teman. Itu tadi ya teman-teman untuk videonya tentang gerakan masyarakat sehat. Nah, mungkin kita mulai langsung saja ya, Kak. Iya, Kak. Inilah dia pelatihan peningkatan PMR tentang gerakan masyarakat sehat kepada Ibu Herati Primadewi SKM. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan.
Silakan kepada Ibu Herati Primadewi untuk menyampaikan materinya untuk hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk teman-teman sambil menunggu dari pemateri, kita saling dulu ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak itu germas itu apa? Gerakan masyarakat. Gerakan Masyarakat hidup sehat. Masyarakat hidup sehat. Masyarakat hidup Gerakan Gerakan masyarakat hidup sehat, Kak. Gerakan masyarakat hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat. Gerakan Benar masyarakat sekali, hidup teman-teman. sehat. Benar. Benar. Biasanya sudah join tapi benar. Sudah bisa masuk suaranya. Ibu udah kedengaran iya. suaranya, Bu. Iya, sebentar, Pak. Halo? Halo? Kurang jelas, Kak. Silakan kepada Ibu, karena pemateri udah hadir, silakan kepada Ibu Herati Primadewi, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini nggih, tadi ada kesalahan teknis. Masyarakat di sini kita harus sesuaikan dengan keadaan yang ada nggih, jadi mengingat tidak bisa tatap muka, jadi memang harus lewat. Gimana kabarnya teman-teman semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ini dari sehat. seluruh Kabupaten Banyumas berarti ya? Iya. Iya. Bu. Gitu. Iya. Ya. Baiklah. Saya Dr. Dewi SPM. Saya dari Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas. Teman-teman pernah dengar nggak apa itu Germas? Gerakan masyarakat sehat adalah sebuah gerakan yang bukan untuk masyarakat hidup sehat. Baiklah. Jadi Germas itu adalah prakarsa dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, ya, melalui Impres nomor 1 tahun 2017. Ya. Ya. Jadi latar belakang kenapa ada Germas atau gerakan masa hidup sehat ini adalah karena ada beban ganda ya, beban ganda antara masih adanya penyakit infeksi atau penyakit menular dan munculnya penyakit tidak menular. Ya. Jadi ada perubahan pola penyakit terkait dengan perilaku manusia ya, untuk dalam 30 tahun terakhir ini. Jadi pada saat mungkin teman-teman ada yang kelahiran 90? Nggak ada nggih. Rata-rata kelahiran berapa ini? 2000 ke atas nggih. Ya, jadi pada tahun 90 ya, ini mungkin pada saat orang tua masih muda nggih. Ini yang ada adalah penyakit terbesar penyebab kematian dan kesakitan adalah penyakit menular. Ya. Apa aja penyakit menular, teman-teman? Tahu ada diare, ada ispa, ada tuberkulosis, ya. Nah, sejak tahun 2010, jadi tren penyakit yang menyebabkan kesakitan dan kematian itu berubah. Jadi
yang semula banyak dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Ya. Jadi untuk pada dasarnya semua penyakit kan disebabkan adalah berubahnya perilaku manusia. Ya. Pada saat tahun 90 mungkin masalah kebersihan dan lingkungan belum begitu bagus. Ya. Jadi masih banyak penyakit menular seperti diare, kemudian TBC, ya. Infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan itu bisa berupa mungkin batuk, flu, dan sebagainya. Gitu, infeksi saluran pernapasan. Nah, kemudian setelah tahun 2010, mungkin untuk kebersihan lingkungan, gaya hidup kan mungkin sudah berubah. Ya. Kalau yang dulu mungkin banyak penduduk yang masih ekonominya masih rendah, jadi masih gampang terkena infeksi penyakit menular. Ya. Sedangkan tahun 2010 karena gaya hidupnya sudah berubah, sudah banyak makan makanan yang junk food, ya. Jadi arahnya, trennya adalah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu bisa berupa tekanan darah tinggi, stroke, jantung, kanker, dan kencing manis. Nah, penyakit tidak menular ini tidak hanya menyerang usia tua atau lansia, guys. Terkadang anak muda juga sekarang sudah banyak yang terkena tensi tinggi, stroke, serangan jantung, kanker, bahkan diabetes, ya. Itu karena perubahan gaya hidup manusia, ya. Next. Selanjutnya apa saja sih yang menyebabkan orang terkena penyakit tidak menular? Ya. Yang pertama adalah kurang aktivitas fisik. Sekarang, kalau misalnya teman-teman mau beli makanan aja, sekarang sudah ada GrabFood, GoFood, dan sebagainya, guys. Jadi kalau mau ke mall juga, untuk naik ke lantai berikutnya juga ada lift, sudah ada eskalator, gitu. Jadi kita jarang naik tangga, gitu, guys. Untuk naik ke atas kita pakai bantuan alat, gitu. Jadi makanya ini salah satu hal yang menyebabkan penyakit tidak menular tadi seperti tensi tinggi, stroke, diabetes, ya, kanker, serangan jantung itu karena kurang aktivitas fisik. Menyebabkan apa ini? Kegemukan. Gemukan karena kalori yang ada dalam tubuh tidak bisa terbakar dengan baik karena kurang aktivitas fisik. Kemudian yang kedua adalah kurang konsumsi buah dan sayur. Coba dalam sehari teman-teman makan berapa kali buah dan sayur? Bisa dihitung kan? Nah, itu kenapa kurang konsumsi buah dan sayur itu menyebabkan penyakit tidak menular? Karena buah dan sayur itu dia mengandung serat, ya, mengandung serat tinggi dan vitamin, ya, yang bisa melarutkan lemak jahat, ya, lemak dan kolesterol jahat, ya. Terus nanti dia akan melarutkan kolesterol jahat itu, ya, jadi bisa terbuang dari tubuh kita. Ibu izin, boleh dikerasin suaranya? Oh iya, maaf. Bentar. Sudah? Tes. Bisa belum, Mbak? Sudah keras? Sudah. Sudah. Terima kasih. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, kok. Terima kasih. Sudah, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Baiklah, tadi kita sampai ke kurang konsumsi buah dan sayur, ya. Ya, jadi dalam setiap porsi makan kita, baik sarapan, makan siang maupun makan malam,
Jadi kita harus memperbanyak porsi buah dan sayur. Ya. Jadi lebih banyak dari porsi nasi atau karbohidrat. Ya, seperti itu. Buahnya bisa macam-macam. Bisa yang pepaya, bisa pisang. Nggak usah yang mahal-mahal, yang penting dia mengandung serat seperti itu. Ya. Guna serat itu adalah seperti tadi saya katakan adalah untuk melarutkan kolesterol jahat yang ada dalam tubuh. Ya. Kemudian faktor risiko berikutnya yang menyebabkan penyakit tidak menular yaitu minum alkohol. Ya, itu seperti kita tahu alkohol itu bisa merusak tubuh kita, ya, jadi menyebabkan kerusakan organ dalam tubuh kita, sehingga bisa menyebabkan risiko penyakit tidak menular, ya, seperti jantung, kanker, kemudian diabetes, dan sebagainya. Ya. Kemudian faktor risiko yang keempat adalah merokok. Ya, siapa teman-teman di sini yang masih merokok? Masih banyak tidak teman-teman yang masih merokok? Ya. Ya, seperti kita tahu bahwa merokok ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, ya, bisa ada serangan jantung, ada stroke, impotensi, ya, seperti itu. Kemudian faktor risiko yang berikutnya, oh ya, maaf. Ternyata selain orang yang merokok atau perokok aktif, ternyata orang yang mencium bau rokok atau perokok pasif itu juga beresiko terkena dampak dari rokok tersebut. Ya, jadi hati-hati, jangan dekat-dekat orang-orang yang merokok, ya, dan juga ingatkan orang yang merokok di sekitar kita, ya, untuk mematikan rokoknya. Kemudian faktor risiko berikutnya adalah buang air besar sembarangan. Ya. Nah, berikutnya, apa hubungan dari penyakit tidak menular dengan pencemaran lingkungan? Nah, saat ini, di zaman teknologi saat ini, industri bertumbuh dengan pesat, tapi tidak diikuti dengan pengendalian limbah hasil industri. Nah, oleh karena itu, zat pencemar banyak mencemari lingkungan udara, air, dan darat. Zat pencemar itu bisa berasal dari knalpot kendaraan bermotor, limbah pabrik, asap rokok, logam berat, dan pestisida. Ini yang bisa mencemari sumber air minum. Bisa menyebabkan polusi udara, mencemari tanah pertanian, tanaman, dan juga sayur mayur. Seringkali kita makan sayur, takutnya ada pestisida di dalamnya. Nah, tadi sudah disebutkan, Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat itu adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Next. Selanjutnya, Puskesmas Sumbio 1, Kalibagor, Matik Raja, Pekuncang 1. Nah, apa tujuan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat itu? Jika membutuhkan kan ada yang diregistrasi, ya, jangan juga. Ya. Penyakit tidak menular itu perlu dicegah, ya, karena menyebabkan risiko kematian yang sangat besar. Jadi penyakit tidak menular perlu dicegah melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jika ada anggota keluarga yang terserang penyakit tidak menular, perlu pengobatan dan perawatan jangka panjang, ya. Karena hal ini menyebabkan beban pembiayaan kesehatan pemerintah meningkat. Ya. Jadi kan kalau misalnya ada pasien yang terkena jantung, kanker, diabetes, ya,
stroke itu kan biaya perawatan di rumah sakit juga tinggi. Jadi dari BPJS juga menanggung biaya perawatan yang cukup tinggi, lebih tinggi daripada penyakit menular. Ya, kemudian juga produktivitas keluarga menurun, ya, jadi nanti beban ekonomi keluarga juga meningkat. Ya, jadi misalnya orang tuanya mengalami stroke atau diabetes kan, jadi dia tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Jadi beban ekonomi keluarganya bertambah berat, bahkan dapat menjadi jatuh miskin, ya, karena merawat anggota keluarga yang sakit. Ya, oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia perlu melakukan pencegahan, ya. Makanya ini untuk pengertian germas harus dilakukan suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya. Resiko terjadi PTM ini harus dicegah dari umur muda sampai tua, dari semua jenis pekerjaan, status sosial, status ekonomi di desa maupun di kota, ya, melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi tidak hanya dari usia muda usia tua yang melaksanakan germas, tapi juga dari usia muda sudah harus mulai melaksanakan germas agar terhindar dari penyakit tidak menular. Ya. Selanjutnya, apa tujuan dari germas tadi, yaitu agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada kesehatannya terjaga, kemudian produktivitasnya lebih tinggi, lingkungannya lebih bersih, dan biaya untuk berobat berkurang. Jadi kalau masyarakat berperilaku sehat diharapkan dari mulai dia di keluarga, kesehatan keluarganya terjaga, kemudian produktivitas keluarganya juga bagus, ya. Jadi untuk lingkungannya juga lebih bersih, lingkungan masyarakat lebih bersih. Kemudian juga diharapkan kalau dia sudah berperilaku sehat, biaya untuk berobatnya berkurang karena terhindar dari penyakit tidak menular yang menyebabkan biaya perawatannya tinggi. Ya. Baik, selanjutnya. Ya, siapa yang harus melaksanakan germas? Ya, yaitu seluruh lapisan masyarakat. Ya. Jadi, baik individu, keluarga, maupun masyarakat harus mempraktekkan pola hidup sehat sehari-hari. Ya. Mulai dari kalangan akademisi. Akademisi itu universitas, ya, sekolah-sekolah, ya. Dunia usaha atau swasta, organisasi masyarakat, masuk orang taruna, PKK, kemudian organisasi profesi, yang harus menggerakkan institusi dan organisasi masing-masing agar anggotanya berperilaku sehat. Baik, selanjutnya. Nah, apa bentuk dari germas atau gerakan masyarakat hidup sehat ini? Yaitu yang pertama, melakukan aktivitas fisik, ya, bisa dengan memperbanyak jalan kaki, ya, mengurangi naik lift, eskalator, dan sebagainya, ya, terus melakukan senam, peregangan, dan sebagainya. Ya. Teman-teman di sini banyak yang suka senam apa enggak? Tidak. Tidak. Okay. Boten, boten. Oke, ya, jadi
Kalau bisa teman-teman di rumah maupun di sekolah banyak melakukan aktivitas fisik nggih untuk mengurangi kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh nggih. Sehingga terhindar dari gemukan. Baiklah. Kemudian bentuk kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat berikutnya adalah mengkonsumsi sayur dan buah. Itu tadi untuk porsi sayur dan buah dalam setiap makan harus ditambah. Itu, okay. Sayurnya juga sayur yang hijau, bukan sayur seperti apa sayur tempe dan sebagainya itu bukan sayuran hijau seperti itu, gitu lauk. Okay. Kemudian yang ketiga adalah tidak merokok. Jadi mohon teman-teman yang masih merokok, mohon untuk mengurangi kebiasaan merokok, nggih, karena itu berdampak sangat besar, nggih. Jadi jangan bahayanya sangat berdampak luas, nggih, baik diri sendiri maupun orang lain juga terkena dampaknya, nggih, seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak mengkonsumsi alkohol. Ya, ini antara merokok dan alkohol ini ada hubungannya, gitu. Jadi merokok itu kan menyebabkan kecanduan, gitu. Jadi merokok adalah pintu gerbang menuju narkoba, gitu. Jadi kalau orang sudah merokok itu biasanya dia ada ketergantungan, jadi dia ingin nyoba yang lebih bikin kecanduan lagi. Jadi nanti arahnya bisa ke narkoba gitu. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang merokok supaya mulai dari sekarang mengurangi kebiasaan merokoknya. Ya. Kemudian yang kelima, memeriksa kesehatan secara rutin ya. Jadi untuk program kesehatan dari pemerintah itu untuk usia 18 tahun ya. Mulai usia 18 tahun itu ada namanya Posbindu, yaitu pos pembinaan terpadu. Ya. Jadi di situ teman-teman bisa memeriksakan kadar gula darah, kadar kolesterol, tensi, berat badan, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau rutin diperiksa, minimal 6 bulan sekali, ya, itu teman-teman bisa diharapkan terhindar dari penyakit tidak menular, ya, seperti diabetes, jantung, stroke, kanker, dan sebagainya. Ya, kemudian membersihkan lingkungan, ya, dalam arti jangan sampai ada limbah yang mencemari lingkungan sehingga menyebabkan adanya penyakit tidak menular tersebut. Dan yang ketujuh adalah menggunakan jamban. Ya. Kenapa menggunakan jamban termasuk bentuk kegiatan masyarakat gerakan masyarakat hidup sehat ini? Ya, gerakan masyarakat hidup sehat itu salah satunya adalah mencegah penyakit tidak menular. Okay. Jadi ternyata orang yang atau ya kita ada pencegahan stunting. Okay. Jadi salah satu yang menyebabkan stunting adalah diare atau kebersihan lingkungan yang kurang. Jadi anak yang lahir stunting itu dia nanti pada saat dewasa dia rentan mengalami penyakit tidak menular karena organ-organ dalam tubuhnya belum atau kurang sempurna. Jadi untuk menghindari anak lahir stunting, salah satunya adalah mencegah dia dari diare. Ya, jadi dia salah satu untuk mencegah diare yaitu dengan menggunakan jamban, ya, tidak membuang atau tidak buang air besar sembarangan. Gitu. Karena buang air besar sembarangan bisa menyebabkan penyakit diare yang bisa menyebabkan stunting pada anak. Gitu. Ya. Next. Ya. Kemudian juga ya untuk melakukan aktivitas fisik ya di rumah teman-teman bisa melakukan aktivitas fisik
Di mana saja, bisa di rumah, di perjalanan, di sekolah, tempat kerja, tempat umum ya. Kalau di rumah, teman-teman suka bantu orang tua apa tidak? Ya. Jadi teman-teman Selalu bantu dong. selalu bantu, alhamdulillah. Ya. Jadi pada saat teman-teman di rumah membantu orang tua ya, melakukan pekerjaan rumah ya, seperti menyapu, mengepel, cuci piring dan sebagainya, itu adalah termasuk aktivitas fisik ya yang membakar kalori yang dapat menghindarkan kita dari penyakit tidak menular. Ya. Kemudian bisa juga di perjalanan, misalnya lagi di jalan, misalnya naik mobil gitu kan, capek ya duduk terus, ya bisa misalnya berhenti di tempat yang nyaman, kemudian bisa melakukan peregangan ya, seperti yang di slide ini ya. Peregangan aja di tempat ya, itu. Tapi jangan di tengah jalan seperti ini ya, pinggir jalan. Ya, kemudian ini misalnya lewat jembatan penyeberangan seperti ini juga bisa termasuk aktivitas fisik ya, yang membakar kalori kita. Gitu. Dan di sekolah bisa, di sekolah otomatis ada ekstrakurikuler olahraga ya. Jadi di sana mesti ada aktivitas fisik, ada basket, voli, bulu tangkis dan sebagainya, ya, lari, ya, sepak bola, gitu. Kemudian di tempat kerja ini sama tempat kerja nih, yang teman-teman belum kerja kita skip aja ya. Untuk di tempat umum ya, kalau teman-teman lagi hari Minggu seperti itu bisa sepedaan di GOR apa di mana seperti itu, nggih, di tempat itu termasuk aktivitas fisik. Ya, itu aktivitas fisik minimal 30 menit sehari yang harus dilakukan gitu. Okay. Ya, next. Ya. Kemudian banyak mengkonsumsi sayur dan buah. Ya, ini mulai dari kecil ya, mulai dari balita sampai lansia harus dibiasakan menyajikan sayur dan buah dalam menu sehari-hari, ya, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, ya, untuk semua anggota keluarga ya. Pokoknya dari bayi, balita, anak sekolah, dewasa, pekerja, ibu hamil maupun usia lanjut itu harus selalu menyajikan sayur dan buah dalam menu sehari-hari. Ya. Gitu. Jadi ingat guys, setiap makan harus ada sayur dan buahnya, seperti itu ya, biar ada seratnya, ya. Nah, tidak usah yang mahal-mahal, cukup dimanfaatkan buah dan sayur lokal yang tersedia di pasar, ya. Jeruk, pisang, pepaya, silakan, tidak apa-apa, ya. Siap. Ya, sayurnya juga sayur, ya, sayur hijau, ya, sayuran hijau. Jangan terlalu banyak makan seblak, mie instan, itu meningkatkan resiko kita terjadinya penyakit tidak menular. Ya, ingat bahwa penyakit tidak menular itu tidak hanya terjadi pada usia lanjut atau lansia, ya, tapi sudah mulai terjadi pada anak-anak dan remaja. Makanya hati-hati dengan menu makan kita, ya. Gitu. Siap. Ya, batasi makanan yang mengandung gula, garam, dan minyak, serta perbanyak air putih. Ya. Itu kalau teman-teman beli boba itu ya, itu kadar gulanya sangat tinggi gitu, ya. Jangan sering-sering kalau bisa, ya. Gitu. Ya. Jadi makanan-makanan junk food juga jangan sering-sering karena garamnya juga tinggi gitu. Nanti takutnya teman-teman belum usia lanjut sudah terkena hipertensi dan diabetes seperti itu. Ya. Perbanyak saja air putih. Itu nanti insya Allah teman-teman nanti jadi wajahnya lebih segar, lebih awet muda seperti itu, okay. Okay. Next. Ya. Kemudian juga bentuk kegiatan Germas yang ketiga, yaitu memeriksa kesehatan setiap 6 bulan sekali. Ya. Teman-teman pernah memeriksa kesehatan? Ya. Agar kesehatan kita terjaga, coba periksa secara rutin. Yang pertama yaitu cek tensi. Coba cek tensi. Tensi yang normal adalah 120 sampai dengan 80 mm Hg. Ya. Dikatakan hipertensi
kalau tensinya yang atas 140 dan yang bawah lebih dari 90. Jadi yang atas lebih dari 140 atau lebih dan di bawah 90 atau lebih. Ya. Itu namanya sudah terkena hipertensi. Kemudian yang kedua, cek kadar gula darah. Kemudian cek kadar gula darah ini bisa berupa cek kadar gula darah sewaktu maupun cek kadar gula darah puasa, gitu ya. Ada yang sudah pernah cek kadar gula darah? Belum. Belum. Ya. Ibu belum. Belum, Bu. Ya. Lereng. Lereng, Bu. Belum, Ya. Belum, Bu. Ya. Untuk Apa sih? ya, untuk Ngomong dewek yang canggung. ya. Untuk cek kadar gula darah sewaktu itu berbeda ya antara wanita dan pria gitu. Kalau wanita kadar gula darahnya sekitar kurang dari 160 mg per desiliter. Kemudian juga cek kolesterol. Ya. Cek kolesterol ini batas maksimalnya adalah kurang dari 200 mg per desiliter. Gitu. Kemudian juga selain itu, kalau yang posbindu ini bisa dilakukan cek tensi, kadar gula darah, dan cek kolesterol. Sedangkan kalau teman-teman mau yang lebih lengkap lagi, bisa di laboratorium. Ya. Di sana kolesterolnya kolesterol lengkap, ada kolesterol jahat atau LDL, kolesterol HDL atau kolesterol baik, dan trigliserida. Ya. Kemudian juga cek lingkar perut. Ya. Cek lingkar perut ini untuk laki-laki maksimumnya adalah 90 cm. Gitu. Kemudian juga untuk teman-teman yang wanita itu bisa ada deteksi dini kanker leher rahim untuk perempuan. Ya. Jadi itu adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kematian untuk wanita, yaitu kanker leher rahim. Makanya harus ada deteksi dini ini, karena dia kalau baru stadium 1 dan 2 itu tidak menunjukkan gejala biasanya. Jadi harus sering ada deteksi ya, seperti itu. Baiklah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman ada pertanyaan? Ibu, izin bertanya. Ya, gimana, Ge? Salah satu. Izin bertanya, Ibu. Ya, gimana? Mohon maaf, 07 dari terima kasih kepada Ibu Herati Primadewi atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya kita setelah sesi tanya jawab ya. Bagi yang mau bertanya harap raise hand dahulu, dan juga jangan lupa aktifkan mikrofonnya. Silakan kepada teman-teman semua untuk mengajukan pertanyaannya. Bu, izin bertanya, apakah Ya, boleh? gimana? Ya, gimana? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aniatun Nur Hairudin dari Ya. SMP Negeri 1 Aji Barang dengan nomor Ya. kontingen 32. Nah, Ya. sekarang kan banyak pemuda sekarang yang kayak kurang peduli sama namanya kesehatan. Misalnya kan tadi cara mencegah penyakit tidak menular kan salah satunya dengan aktivitas fisik. Nah, Ya. pemuda-pemuda sekarang tuh kayak misal diajak mau olahraga, nanti mager, nanti lagi ngerjain ini, ngerjain itu gitu. Itu bagaimana sih caranya buat mengajaknya dengan cara yang sekarang? Banyak nih kan salah satunya scroll TikTok, scroll Instagram. Nah, gimana sih caranya buat mengajaknya dengan yang sekarang, dengan yang maksudnya kayak dengan aplikasi sekarang, memanfaatkan aplikasi yang sekarang. Mungkin sekiranya itu pernyataan dari saya, semoga bisa dibantu. Ini saya jawab satu-satu dulu ya. Ya.
untuk mengajak teman-teman yang masih kurang fisik ya dengan aplikasi sekarang. Ya mungkin sekarang ada aplikasi apa itu namanya ya, relief apa ya, yang kalau misalnya teman-teman sepedaan terus bisa apa difoto, kemudian nanti ada pokoknya mengetahui rute sepedaannya loh, bisa nggak? Ada kan aplikasi relief? Pernah dengar? Halo? Ya. Maaf Ibu, kurang keras. Ya. Teman-teman pernah dengar aplikasi relief nggak? Enggak. Tidak. Enggak, Bu. Bu, boten. Iya, ya. Ini aplikasi. Jadi kalau misalnya gini, teman-teman sepedaan ya, teman-teman sepedaan di sana, begitu mulai sepeda itu di start aplikasinya kan, Gerakan start jam berapa gitu ya. Terus kemudian nanti setelah jalan misalnya ya, jalan nanti bisa misalnya difoto, ya, difoto kemudian diupload ke aplikasi itu, kemudian nanti jalan lagi, ya. Jadi nanti di aplikasi itu tahu rute yang dilalui oleh teman-teman seperti itu. Jadi di sana tampak rutenya seperti apa yang sudah dilalui teman-teman gitu. Jadi mungkin bisa mengadakan seperti lomba sepeda goes atau sepeda secara virtual dengan memanfaatkan aplikasi tersebut. Jadi nanti di sana tidak usah, maksudnya tetap goes tapi goesnya sendiri-sendiri. Nanti di sana dinilai dengan aplikasi relief tersebut. Jadi berapa rute yang dilalui, kemudian dia mampir kemana saja dan sebagainya, itu nanti bisa dinilai di situ. Jadi bisa kelihatan dari aplikasi itu. Jadi nanti teman-teman di situ bisa meningkatkan kemauan teman-teman yang malas berolahraga, teman-teman aktivitas fisik, supaya bisa melakukan aktivitas fisik tapi tetap mengedepankan protokol kesehatan, ya, karena lewat virtual goesnya. Bisa dipahami? Siap, bisa Bu. Bisa Bu. Ya, Bu. Sakit Bu, sakit. Ya, Bisa Bu. Ya, di Google, di Play Store nanti dicari aplikasinya, guys. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih jawabannya. Matur suwun. Ya, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya. Izin bertanya. Bu, izin bertanya. Kenalkan, nama saya bertanya. Izin bertanya, Bu. Pertanyaan yang kedua, silakan dari mana Ajukan pertanyaannya. SMK Ma'arif NU 2 Ajiban. 2 Banyumas, Ibu. 2 Banyumas. 1 Banyumas, Bu. 2 Banyumas. 2 Banyumas, silakan. Aktifkan mikrofonnya. Barang izin bertanya. Dan menyebutkan nama dan asal sekolahnya. Baiklah, yang SMK Ma'arif NU 2 Cibarang dulu. Apa yang Meila Prismasela dari SMK Ma'arif NU 2 Cibarang izin bertanya. Apa yang terjadi jika seseorang tidak melaksanakan prinsip hidup sehat? Seperti tadi contohnya kan dari SMP Negeri 1 Cibarang pada malas olahraga kayak gitu. Ya, apa yang terjadi? Gitu ya. Ya, seperti saya temukan sebelumnya. Ya, itu tadi resiko dia terkena penyakit tidak menular, ya. Seperti tadi karena kurang aktivitas fisik kan otomatis kalorinya tidak terbakar, ya. Jadi kalau kalorinya tidak terbakar sedangkan dia banyak mengkonsumsi gula, kemudian garam dan sebagainya, ya mungkin dia lebih cepat terkena resiko diabetes, stroke, hipertensi dan sebagainya. Kalau stroke mungkin agak lebih lama, nggak, yang jelas resiko hipertensi itu. Apalagi kalau kebiasaan dia misalnya kebiasaan begadang, kurang tidur dan sebagainya, itu bisa menyebabkan seperti itu, menyebabkan penyakit tidak menular. Sudah cukup jelas? Cukup, Bu. Oke, sampun. Makasih, Bu. Terima
kasih. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Untuk Yang ketiga pertanyaan Kak, dari izin bertanya. Kak izin bertanya dari SMK Negeri Kak 1 izin Banyumas. bertanya. Kak, Izin bertanya, Bu. Ini. Rasna, beda sama SMK Banyumas. Negeri 1 Dua Banyumas, Banyumas, Bu. pada Dua Banyumas dipersilakan. Gimana? Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Dwi Maryani dari Mandua Banyumas. Izin bertanya Bu, bagaimana ciri-ciri umum penderita kanker leher rahim dan bagaimana cara mencegahnya? Terima kasih. Oke. Kalau ciri-ciri umum itu tergantung pada stadium awal, ya biasanya belum menunjukkan gejala. Astagfirullah. Tapi kemudian setelah stadium berikutnya mungkin dia sudah menunjukkan gejala seperti mungkin mesnya tidak teratur, ya. Kemudian ada perdarahan di luar masa menstruasi, seperti itu, ya. Nyeri perut, kemudian lemas, sebagainya. Kalau menstruasi sering sakit dan sebagainya itu bisa salah satu dari gejala terkena kanker leher rahim. Itu. Dan cara mencegahnya, yang pertama adalah jaga kebersihan pribadi. Jadi kalau misalnya seperti yang cewek itu kalau pas men sering ganti pembalut, gitu. Jangan memakai celana dalam yang lembab, seperti itu. Terus kalau habis buang air kecil juga kalau bisa dilap, ini tidak lembab area pribadinya. Juga jangan mengkonsumsi alkohol, jangan dekat-dekat orang yang merokok, menghindari rokok. Kemudian juga makan makanan yang bergizi, banyak sayur dan buah, karena sayur dan buah itu mengandung zat yang bisa melawan radikal bebas. Kemudian juga tadi sudah saya katakan melaksanakan deteksi dini SIFA, itu untuk mencegah dari gejala kanker leher rahim. Bisa di Hindu maupun di baik, sudah jelas? Terima kasih Bu atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, pada SMA 5 Purwokerto. Selanjutnya dari SMA 5 Purwokerto, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Saya dari SMA 5 Negeri 5 Purwokerto izin bertanya, apa saja ciri umum penyakit diabetes dan cara mencegahnya? Terima kasih. Untuk penyakit diabetes itu biasanya dia lebih sering merasa haus, lebih mudah merasa lapar, kemudian sering buang air kecil, sering bolak-balik buang air kecil. Itu yang harus diwaspadai. Jadi orang yang diabetes itu tidak harus orang yang gemuk. Jadi orang yang kadar gulanya tinggi, bisa saja dia orangnya tubuhnya sedang-sedang saja, langsing, tidak gemuk, tapi kadar gula dalam darahnya tinggi. Makanya harus sering diperiksakan ke Posdindu setiap minimal 6 bulan sekali untuk mengecek kadar gula darah. Sebenarnya tidak usah menunggu Posdindu, yang penting bisa di puskesmas, apotik, itu bisa ada pengecekan gula darah. Nanti teman-teman bisa mengecek, kalau selama ini sering makan makanan yang mengandung pemanis buatan, itu bisa mengecek di sana, yaitu kadar gula darahnya berapa. Kemudian mudah lemas, biasanya seperti itu. Kemudian juga biasanya ada sensasi rasa terbakar di telapak kaki, itu orang yang diabetes biasanya seperti itu. Jelas? Sudah cukup jelas Sudah, ya terima untuk kasih, SMA Bu. Purwokerto.
Matur nuwun. Untuk terakhir, pertanyaan terakhir yaitu Man 1 Banyumas. Satu Banyumas. Kepada Man 1 Banyumas dipersilahkan. Permisi, perkenalkan nama saya Alfia Sukarmana Rahmasari. Saya dari Man 1 Banyumas, kontingen 09. Maaf Bu, izin bertanya. Apakah germas itu upaya promotif atau preventif? Tolong dijelaskan ya Bu. Terima kasih. Mas bisa berupa preventif dan promotif ya. Jadi bedanya kalau preventif itu untuk mencegah penyakit, itu masalah kesehatan. Kalau promotif itu untuk meningkatkan kesehatan. Jadi kalau misalnya kita melakukan germas, seperti melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, kemudian rajin memeriksa kesehatan, rajin cek gula darah, kolesterol, tensi, itu yang pertama dia memang mencegah penyakit tidak menular tadi. Kemudian dia juga yang kedua itu dari mencegah penyakit menular berarti dari aspek preventifnya. Sedangkan dari aspek promotifnya dia juga bisa meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat. Jadi kan kalau misalnya kita tahu ibu kita gula darahnya tinggi, tensi tinggi atau kolesterol tinggi, kan kita bisa melakukan upaya-upaya, seperti mengurangi makanan-makanan yang asin, yang manis dan sebagainya gitu. Jadi diharapkan tubuh kita lebih segar, lebih sehat. Jadi produktivitas kita, kesehatan kita lebih meningkat. Jadi germas itu upaya preventif dan promotif. Sudah cukup jelas? Jelas Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Karena waktunya udah hampir habis, mohon maaf ya teman-teman sama Ibu. Untuk sesi diskusi di Jepang terlebih dahulu. Oke Kak, terima kasih ya teman-teman atas pertanyaannya. Ya. Jadi kesimpulan untuk hari ini apa ya Kak? Jadi kesimpulan hari ini adalah germas itu adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama tidak hanya pemerintah ataupun institusi terkait, tetapi seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Bentuk kegiatan gerakan masyarakat itu tadi yang udah disampaikan sama Ibu, yaitu yang pertama melakukan aktivitas fisik, yaitu minimal 30 menit sehari, kemudian mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, karena di dalam merokok terdapat sangat banyak senyawa-senyawa berbahaya. Kemudian yang keempat, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan agar tidak mengandung faktor penyakit. Dan yang terakhir itu menggunakan jaman dengan baik agar tidak terkena penyakit infeksi pencernaan. Itulah tadi teman-teman materi yang disampaikan oleh Ibu Herati Primadewi. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Nah terakhir, kayaknya nggak lengkap ya Kak kalau kita nggak foto bareng ya Kak. Iya nih Kak, silakan adik-adik semua untuk mengaktifkan kameranya ya. Ya. Si foto box sama bentar. Bodoh ya. Kita mulai saja ya Kak. Seperti yang pertama, 1, 2, 3. Yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga, kita mulai ya. 1, 2, 3. Terakhir. Slide yang terakhir, kita mulai. 1, 2, 3. Nggak terasa ya Kak, kita udah di penghujung acara. Iya. Iya nih. Kenapa nih? Tidak apa-apa, di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Kak bersama teman-teman semua. Terima kepada Ibu Herati Primadewi pada materi germas pada hari ini.
Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman Amin. yang sudah mengikuti awal sampai akhir. Loma. Selama waktu berlangsung. Saya Helma Maularisita. Dan saya Wigi Tujuantoro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Bagi Yowo. Bye. Dadah. Bye. Dadah. Halo ya guys. Dadah. Semangat. Sehat ya. Happy Kio. Kita selalu buat kita semua. Happy Kio. Happy Kio, Cok. Sinyal.